Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih rentan menjadi korban dari penipuan ataupun juga tindakan curang dari para pelaku usaha atau juga produsen. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat soal perlindungan konsumen. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terus mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen terutama di puncak Hari Konsumen Nasional. Lantas seperti apa edukasi yang ingin diberikan dan apa saja kegiatan-kegiatannya, kita akan langsung membahasnya bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Agus Suparmanto melalui sambungan Skype. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami. Pak Menteri, berbicara soal Hari Konsumen Nasional, ini juga sebenarnya berangkat karena banyak dari masyarakat yang juga sebenarnya tidak mengetahui terkait dengan perlindungan konsumen. Bisa dijelaskan Pak Menteri, apa sebenarnya Hari Konsumen Nasional ini? Ya, terima kasih Jason Sambau. Ya, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Hari Konsumen Nasional itu sendiri. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 ditetapkan tanggal 20 April merupakan Hari Konsumen Nasional. Mengapa 20 April? Karena pada tanggal 20 April 1999 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hadir dan mengakui peran dari konsumen dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Kami menetapkan tema Hari Konsumen Nasional adalah perlindungan konsumen menuju Indonesia maju. Makna dari tema ini adalah melalui perlindungan konsumen akan menciptakan konsumen yang mengerti hak dan kewajibannya, percaya diri dan berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya serta pelaku usaha yang penuh tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga mewujudkan perekonomian yang berdaya saing menuju Indonesia maju. Oke, Pak Menteri, dengan adanya Hari Konsumen Nasional ini sebenarnya edukasi seperti apa atau pesan-pesan seperti apa yang kemudian ingin disosialisasikan secara mendalam ke masyarakat, terutama terkait dengan perlindungan konsumen, Pak Menteri? Ya, sebelum itu saya ingin mengutarakan kegiatan ya Hari Konsumen Nasional ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun 2020. Dengan melakukan berbagai kegiatan, kami melakukan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian konsumen peduli sesama. Melakukan lomba menggambar tingkat SD dengan tema Anak Indonesia Pintar Bertransaksi. Melakukan lomba vlog bagi para remaja dan muda-mudi dengan tema Cerdas Bertransaksi. Ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 berkelanjutan, dari rangkaian kegiatan tersebut harus tertunda. Namun, inovasi dan kreativitas memanfaatkan teknologi informasi memberikan ruang bagi Kementerian Perdagangan untuk tetap dapat memperingati Hari Konsumen Nasional pada tahun 2020 ini. Oleh karena itu, tahun 2020 direncanakan kelanjutan kegiatan Hari Konsumen akan dilakukan melalui daring yang telah dimulai sejak bulan Oktober 2020 lalu melalui pelaksanaan Harkornas Virtual Run dan Ride tanggal 24 Oktober sampai 6 November 2020, Harkornas Virtual Expo pada tanggal 6 November sampai 31 Desember 2020 dan puncak peringatan Hari Konsumen Nasional pada tanggal 12 November 2020 selanjutnya akan dilakukan secara virtual dengan melibatkan masyarakat Indonesia. Oke, Pak Menteri, kita melihat, saya punya data terkait dengan analisis Kemendak sendiri dan juga ini dilakukan dengan IPB. Ada indeks keberdayaan konsumen yang pada 2019 lalu menyatakan bahwa konsumen Indonesia berada di level 41,70 atau berada di level mampu. Ini bisa dijelaskan maksudnya seperti apa, Pak? Ya, benar Jason. Pada tahun 2019
tingkat indeks pemberdayaan konsumen atau disebut IKK berada di angka 41,70 tadi, yaitu berada pada level mampu. Artinya apa? Masyarakat Indonesia sudah memahami apa yang menjadi haknya, namun masih enggan untuk membela hak tersebut melalui saluran yang ada seperti pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen. Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai survei sebesar 81,46% ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diakui telah memiliki preferensi yang baik terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan. Konsumen telah memahami barang dan atau jasanya yang diperlukan dan telah mampu memilih barang atau jasa yang memiliki kualitas. Namun berdasarkan survei, konsumen Indonesia masih sangat rendah sikap kritis untuk melakukan pengaduan, yaitu dengan nilai survei hanya sebesar 15,76%. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian Kementerian Perdagangan. Bersama dengan instansi dan terkait di pusat dan di daerah telah memberikan saluran pengaduan baik secara fisik maupun daring. Diharapkan konsumen dapat memanfaatkan saluran pengaduan konsumen tersebut. Kementerian Perdagangan pun secara aktif telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen terkait dengan hal tersebut. Salah satunya melalui peringatan Hari Konsumen Nasional ini. Oke, Pak Menteri, nanti saya akan tanya lebih detail lagi terkait dengan kalau tadi Bapak bilang ada hak-hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, khususnya masyarakat Indonesia. Ini seperti apa saja hak-haknya kita akan bahas. Pak Menteri, usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas terkait dengan bagaimana pemerintah melindungi terkait dengan pelindungan konsumen. Saya kembali lagi ke Pak Menteri. Pak, berbicara soal tadi hak dan juga kewajiban yang harus diperjuangkan oleh konsumen. Bisa disebutkan seperti apa Pak hak-haknya secara spesifik, Pak Menteri? Ya, jadi pertama adalah sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak masyarakat untuk sebagai konsumen antara lain hak untuk mengkonsumsi barang atau jasa dengan aman dan nyaman. Kemudian hak untuk dapat memilih barang atau jasa sesuai kebutuhan yang dengan nilai yang sesuai. Hak mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang atau jasa yang dibeli. Kemudian juga hak untuk dapat didengar melalui saluran pengaduan yang disediakan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum terhadap kerugian yang mungkin terjadi, dan juga hak untuk mendapatkan pembinaan untuk diperlakukan juga dengan benar dan jujur, serta mendapatkan kompensasi terhadap kerugian yang timbul. Oke, Pak Menteri, kita berbicara soal praktiknya di lapangan. Transaksi jual beli kalau kita lihat sekarang sudah bergeser ke online. Menurut data BPS dari data Januari 2020 ada pergeseran tren perbelanjaan secara online ini naik sekitar 480%. Ini menjadi sebuah keuntungankah atau justru menjadi tantangan, Pak Menteri? Ya, ini memang sebagai keuntungan. Ya, karena peningkatan tersebut merupakan yang positif. Nah, namun kita juga tadi justru itulah kita mensosialisasi bagaimana hak dan kewajiban konsumen ini diperjelas atau disosialisasi sehingga masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya. Oke, Pak Menteri, ketika di lapangan misalnya konsumen mengalami berbagai resiko ketika dikirim barang atau barang rusak atau misalnya barang tidak dikirim, perlindungan seperti apa yang diberikan negara terhadap konsumen, Pak Menteri? Ya, sesuai dengan undang-undang tadi, di sini juga kita memberikan perlindungan. Ya, perlu disampaikan juga banyaknya kebutuhan masyarakat juga ini perlu ada. Ya ini kita di bawah pengawasannya adalah di bawah dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Ini di Kementerian Perdagangan telah melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Jadi selama Januari sampai Oktober 2020 ini
hasil pengawasan perdagangan secara baik itu mengenai produk-produk kesehatan misalnya atau produk makanan. Ini juga Direktorat Perlindungan Konsumen mencatat menjaring 194 pedagang ya, dan yang kualitas rendah. Dan inilah merupakan pengawasan dan penertiban ini sebagai bentuk perlindungan, tidak hanya terhadap pelaku usaha pun juga yang memang sedang melakukan dengan benar. Kita juga biar mendapatkan pengawasan yang memang pelaku-pelaku atau pedagang yang tidak sesuai barangnya yang dijual. Nah, kemudian hal ini juga diperkuat ya, khususnya tempat dalam menangani pengaduan juga. Ini sampai triwulan ketiga Kementerian Perdagangan juga melalui Dirjen PKPN dalam hal ini Perlindungan Konsumen Tertib Niaga telah menerima pengaduan 615 pengaduan konsumen, di mana 70% kasus telah terselesaikan, sedangkan 30% masih dalam proses penyelesaian. Jenis pengaduan selama triwulan ketiga ini meliputi perdagangan melalui sistem elektronik, perumahan, alat komunikasi, serta kendaraan bermotor. Pengaduan terbanyak yang diterima meliputi sektor perdagangan melalui sistem elektronik dan perumahan atau properti. Khusus untuk perdagangan elektronik sendiri terdapat 356 pengaduan dengan alasan pengaduan paling banyak adalah pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan barang yang dibeli, tidak datang ataukah rusak, tidak bisa digunakan. Nah, dan terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh para pelaku usaha bahkan sampai penipuan. Ya, baik. Pak Menteri, kemudian terkait dengan saluran untuk pengaduan ini sendiri, pengembangannya sejauh ini sudah sampai mana? Artinya ketika konsumen mengalami keluhan, ini bisa kemana saja salurannya, Pak Menteri? Ya, dengan meningkatnya penggunaan media teknologi informasi, Kementerian Perdagangan telah membangun aplikasi sistem informasi yang menyediakan saluran pengaduan konsumen yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun tidak hanya itu, Kementerian Perdagangan juga membangun saluran pengaduan melalui surat elektronik, aplikasi mobile WhatsApp, dan dimungkinkan bisa datang langsung. Hal ini juga memberikan kemudahan masyarakat untuk dapat melakukan pengaduan bila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh transaksi perdagangan yang dilakukan, baik melalui perdagangan konvensional atau melalui sistem elektronik. Jadi konsumen tidak perlu takut bertransaksi bila dirugikan. Konsumen dapat mengadu karena negara hadir untuk konsumen. Baik, terakhir Pak Menteri, apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya sebagai konsumen, karena konsumen juga punya peran besar untuk kemudian bisa menyokong perekonomian secara nasional dan juga terkait dengan Hari Konsumen Nasional ini sendiri, Pak Menteri, silakan. Ya, harapan Kementerian Perdagangan adalah masyarakat Indonesia dapat menjadi konsumen yang cerdas, tidak hanya mampu memilih barang atau jasa sesuai kebutuhan, namun juga memberikan preferensi lebih besar kepada produk Indonesia. Karena konsumsi masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan juga dalam kesempatan ini saya selaku Menteri Perdagangan ingin sekaligus menyampaikan dalam rangka Hari Konsumen Nasional, mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk dapat turut serta dalam virtual expo yang bisa diakses hari ini tanggal 6 November sampai nanti tanggal 31 Desember 2020. Sekali lagi bisa diakses mulai dari tanggal 6 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, bagi Anda yang kemudian ingin mengunjungi Virtual Expo yang diselenggarakan tepat di Hari Konsumen Nasional 2020 ini, Anda bisa mengunjungi websitenya di harkonas2020.kemendak.go.id dan akan berlangsung mulai dari tanggal 6 November sampai 31 Desember 2020. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.